Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harmiati Bahar SMM. Saya merupakan salah satu dosen dari jurusan manajemen, konsentrasi manajemen keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video perkuliahan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan merupakan mata kuliah pada program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep sistem keuangan, peran intermediasi keuangan, fungsi khusus lembaga keuangan perbankan dan non-bank, resiko pada lembaga keuangan, resiko suku bunga, resiko kredit, dan resiko pasar dan falas. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, fungsi, dan pengelolaan lembaga keuangan, serta kemampuan menganalisis berbagai resiko, regulasi, dan strategi manajemen yang diterapkan dalam lembaga keuangan di era digital. Adapun video pembelajaran ini menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan topik lembaga keuangan non-bank. Sub CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem keuangan dan peran-peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi, termasuk fungsi khusus yang menjadikan lembaga keuangan spesial dalam perekonomian. Dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan pendekatan diskusi yang berpusat kepada mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk memahami konsep, berdiskusi mengenai isu-isu aktual di bidang lembaga keuangan, bertukar pendapat, serta menyimpulkan hasil pembahasan berdasarkan teori yang telah dipelajari. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Saya akan menyampaikan materi mengenai konsep, fungsi, jenis, dan peran lembaga keuangan non-bank dalam sistem keuangan Indonesia melalui penjelasan serta contoh implementasi lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, pegadaian, dan pasar modal. Materi pembelajaran dan tugas tersebut dapat diakses oleh mahasiswa melalui akun Sepada UHO. 2. Interaction. Pembelajaran dilaksanakan melalui tanya jawab, diskusi, dan presentasi kelompok mengenai peran serta karakteristik berbagai lembaga keuangan non-bank. Mahasiswa didorong untuk menyampaikan pendapat, membandingkan fungsi-fungsi masing-masing lembaga, serta mengaitkannya dengan kondisi perekonomian saat ini. Yang terakhir, asesmen. Penilaian dilakukan melalui partisipasi dalam diskusi, presentasi kelompok, dan penugasan individu. Aspek yang dinilai meliputi pemahaman konsep lembaga keuangan non-bank, kemampuan menjelaskan fungsi dan karakteristik masing-masing lembaga, kemampuan menganalisis perannya dalam sistem keuangan, serta ketepatan penyampaian argumentasi berdasarkan teori yang telah dipelajari. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen lembaga keuangan pada pertemuan ketiga dengan materi lembaga non-bank. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu akan melakukan absen kehadiran ya. Bagaimana ketua tingkat? Hadir semua? Oke, alhamdulillah ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang lembaga perbankan, yaitu tentang peran, jenis-jenis, dan fungsi lembaga-lembaga perbankan. Oleh sebab itu minggu ini kita akan membahas tentang lembaga non-bank,
yang tidak kalah pentingnya dengan lembaga perbankan. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu ingin tanya satu hal. Menurut kalian, kapan lembaga non-perbankan itu digunakan oleh masyarakat? Ibu. Silahkan Yosan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaannya itu tadi terkait kapan seseorang lebih memilih menggunakan lembaga keuangan non-bank. Jadi menurut saya, masyarakat tidak selalu menggunakan bank karena kebutuhan keuangan setiap orang itu berbeda-beda. Ada kebutuhan yang memang lebih cocok dilayani oleh lembaga keuangan non-bank. Misalnya, kalau ingin membeli sepeda motor secara cicilan, biasanya menggunakan perusahaan pembiayaan. Dan contoh yang lainnya, kalau ingin melindungi diri dari risiko, itu menggunakan asuransi. Jadi, masyarakat memilih lembaga keuangan non-bank karena layanan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan tertentu dan prosesnya sering kali lebih praktis. Oke, jawaban yang bagus ya. Ada pendapat lain? Saya Ibu. Silahkan, Arfi. Menurut saya pribadi adalah lembaga non keuangan itu lebih spesifik dibanding lembaga bank lainnya, karena dengan adanya asuransi, misalnya untuk mempersiapkan dana pensiun, ada namanya dana pensiun. Nah, sedangkan untuk mempersiapkan dana risiko perusahaan ada asuransi, dan sedangkan untuk mempersiapkan dana investasi ada namanya pasar modal dan juga reksadana. Jadi para masyarakat itu lebih memilih lembaga non bank sebagai peminjamnya karena untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka secara lebih spesifik dibanding bank-bank biasa. Oke, itu tadi jawaban dari teman kalian, jawaban dari Yosan dan Arfiansyah. Betul sekali ya bahwa bukan hanya lembaga perbankan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, namun lembaga non-bank juga bisa bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Yang kalian ketahui lembaga non-bank yang sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari misalnya apa? Mandala ya, Mandala, FIF, Kredit Plus, itu yang biasa digunakan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan karakteristik lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan non-bank beserta fungsinya. Yang ketiga, menganalisis peran lembaga keuangan non-bank dan sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Yang keempat, membedakan fungsi, produk, dan layanan lembaga keuangan non-bank. Yang kelima, menjelaskan regulasi serta pengawasan lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Baik, perhatikan. Lembaga keuangan non-bank atau LKNB adalah lembaga yang menyediakan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat selain bank. Berbeda dengan bank yang menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, LKNB lebih berfokus pada layanan keuangan tertentu seperti pembiayaan, asuransi, investasi, dan dana pensiun. Keberadaan LKNB bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang tidak seluruhnya dapat dilayani oleh perbankan. Betul ya? Dalam situasi keuangan Indonesia, LKNB memiliki peran penting sebagai pelengkap fungsi perbankan. Lembaga ini membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan, memberikan perlindungan terhadap resiko melalui asuransi, menyediakan sarana investasi, serta mengelola dana pensiun untuk kesejahteraan di masa yang akan datang ya. Selain itu, LKNB juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Contoh, perhatikan baik-baik ya, dengarkan contohnya. Contoh lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Antara lain apa? Perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan yang tadi sudah kita sebutkan ya. Apalagi? Pegadaian,
Dana pensiun. Apalagi? Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lembaga yang bergerak di pasar modal. Seperti perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Oke? Masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda deh ya, tergantung dari fungsinya mereka, kegunaannya mereka kepada masyarakat. Oke? Kalau begitu Ibu ingin mengajukan pertanyaan ya kepada kalian. Menurut kalian apa perbedaan utama antara bank dan lembaga keuangan non-bank? Acukan tangan, siapa? Silahkan Citra. Oke, baik Ibu. Menurut saya Ibu, dari penjelasan Ibu tadi ada yang saya tangkap mengenai perbedaan utamanya dari perbankan dan lembaga non-bank, di mana bank itu dia menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Sedangkan kalau lembaga keuangan non-bank, dia itu tidak menghimpun dana seperti sistem perbankan, namun dia memberikan layanan keuangan yang lebih khusus seperti asuransi, pembiayaan, pegadaian ataupun investasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, betul sekali ya jawaban dari Citra, bahwa perbedaan utama dengan bank dan lembaga non-bank itu terletak dari fungsi dan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ya, kalau begitu Ibu akan mengajukan pertanyaan selanjutnya, yaitu sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah lembaga bank atau lembaga non-bank? Ada yang bisa? Silahkan Pandi. Jadi Ibu, menurut saya itu umpamanya di era digital yang sekarang ini, kedua-duanya itu masih dibutuhkan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank. Bank ini dalam artian dibutuhkan untuk menyimpan dana, melakukan transfer dan berbagai transaksi pembayaran lainnya. Nah, kalau umpamanya lembaga keuangan non-bank itu digunakan untuk layanan yang lebih spesifik seperti pembiayaan, asuransi, investasi, dan pembayaran digital yang lain. Sehingga dengan perkembangan teknologi, layanan keuangan itu semakin mudah diakses dan melalui aplikasi, sehingga masyarakat itu dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jawaban yang sempurna ya dari Pandi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah, jika kalian ingin membeli sebuah sepeda motor, tapi dalam bentuk cicilan atau kredit, menurut kalian lebih tepatnya mengajukan di bank atau non-bank? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan, Akmal. Jadi menurut saya, kalau kita ingin membeli sepeda motor atau kendaraan dengan cara dicicil itu, sebaiknya kita mengajukan ke perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance. Nah, karena dari yang saya ketahui, perusahaan-perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance itu dia memang memiliki produk khusus untuk melayani pembiayaan pembelian sepeda motor ataupun kendaraan. Serta juga untuk prosedur pengajuannya itu relatif lebih mudah dan cepat, karena biasanya perusahaan-perusahaan pembiayaan ini sudah bekerja sama dengan dealer yang menyediakan sepeda motor. Kenapa kita tidak mengajukan kepada bank? Karena bank itu biasanya dia lebih banyak menyalurkan dalam bentuk kredit, dan juga prosedur pengajuannya itu dia berbeda seperti itu. Agak ribet ya kalau pakai bank ya. Oke, baik, jawabannya tepat ya. Jadi jika kita ingin mencicil suatu barang, lebih baik kita mengajukan di pembiayaan. Karena kenapa? Lebih mudah, prosedurnya lebih mudah, dan sudah bekerja sama dengan toko atau dealer yang sudah kita inginkan ya. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut kalian tahu BUMDes? Tahu. Apa itu BUMDes? Badan usaha desa. Jadi BUMDes itu badan usaha milik desa. Menurut kalian BUMDes itu masuk dalam lembaga apa? Perbankan atau non-bank? Ada yang bisa?
Agung, silahkan. Baik Ibu, menurut saya itu BUMDes itu bukan sebuah lembaga perbankan, melainkan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengelola potensi dan juga aset yang ada di desa tersebut, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Namun jika BUMDes memiliki unit usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam ataupun layanan keuangan, maka unit tersebut dapat menjalankan fungsi yang mirip ataupun hampir sama dengan lembaga perbankan. Bukan sebagai lembaga bank, melainkan sebagai lembaga non-bank ataupun non-perbankan. Mungkin demikian Ibu. Oke, jadi Ibu tegaskan kembali bahwa BUMDes itu bisa dikatakan sebagai, bisa dikategorikan dalam lembaga non-perbankan apabila dia memiliki unit usaha simpan pinjam, ya. Jika tidak, berarti dia hanya sebagai unit usaha di sebuah desa. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Paham semua ya? Ya Ibu. Alhamdulillah. Oke? Di sesi terakhir ini Ibu akan memberikan sebuah kasus. Jadi kalian bagi 4 kelompok, ya, dibagi 4 kelompok. Dengarkan baik-baik kasus yang akan Ibu sampaikan, ya. Menurut kalian di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari, kita melihat UMKM itu semakin berkembang, ya. Menurut kalian UMKM di Kota Kendari itu cocoknya menggunakan apa? Pembiayaan apa? Bank atau lembaga non-bank? Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ibu berikan waktu selama 3 menit. Sudah semua? Sudah selesai? Ibu akan pilih satu kelompok yang paling ceria, yang paling sehat hari ini. Siapa yang bisa? Kayaknya yang paling ceria adalah kelompoknya Raja. Silahkan kepada Raja. Baik Ibu, kalau menurut hasil diskusi kelompok kami itu, dari semua lembaga keuangan yang bisa diambil oleh UMKM di Sulawesi Tenggara, yang paling cocok mereka gunakan itu adalah lembaga keuangan bank. Terlebih lagi lembaga keuangan bank yang memiliki program kredit usaha rakyat atau KUR. Kenapa? Karena para pelaku UMKM itu pasti menginginkan satu hal, yaitu agar bisnisnya mereka itu bisa terus berkembang. Dan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satu yang mereka butuhkan adalah dana. Nah, program KUR yang dimiliki oleh lembaga keuangan bank ini itu merupakan salah satu opsi terbaik karena dia itu menawarkan atau memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan program yang lain, serta dia juga memiliki hal di mana mereka itu untuk pembayarannya bisa disesuaikan sesuai dengan usaha yang ingin meminjamnya. Jadi mereka tidak harus merasa keberatan dengan waktu tempo pembayaran yang diberikan oleh pembiayaannya. Tapi walaupun terlihat bagus, ada juga ancaman yang dimiliki oleh program ini. Yang pertama itu adalah jika ada perubahan biaya material, yang mana itu akan mengancam UMKM dalam faktor ekonomi. Lalu ada juga persaingan antara developer dalam dunia bisnis UMKM, yang dimana itu juga menjadi salah satu ancaman bagi UMKM ini dalam faktor persaingan. Jadi menurut diskusi kami itu saja yang bisa kami dapatkan, Ibu. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompoknya Raja.
Jadi Ibu rasa hasil diskusi dari kelompok Raja bisa mewakili jawaban dari kelompok lainnya. Jadi betul UMKM sebenarnya dibutuhkan adalah bagaimana cara mereka mendapatkan biaya pembiayaan yang lebih mudah, ya. Karena UMKM itu ada berbagai macam daya, ada mikro dan ada makro, ya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang masih kurang dipahami? Aman ya? Aman. Oke, kalau begitu kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Syukur alhamdulillah kalian memahami semua materi yang Ibu berikan pada hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, pesan Ibu seperti biasa, jaga kesehatan. Karena kita akan bertemu pada minggu berikutnya. Pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas tentang resiko dalam manajemen lembaga keuangan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran mata kuliah manajemen lembaga keuangan pada pertemuan ketiga dengan materi lembaga non-bank. Video tersebut digunakan sebagai dokumen dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.